Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsina Bernadette Lasang. Saya dari kelompok 3. Di sini pada video ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bioteknologi dalam bidang peternakan dan rekayasa genetika. Langsung saja, topik pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, pengertian peternakan dan rekayasa genetika. Yang kedua, hubungan peternakan dan rekayasa genetika. Yang ketiga, penerapan bioteknologi dalam peternakan dan rekayasa genetika. Yang keempat, kesimpulan dari materi bioteknologi peternakan dan rekayasa genetika. Teman-teman, di sini adalah peta konsep yang akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas pada video ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping saya. Yang berikutnya yaitu pengertian peternakan dan rekayasa genetika. Ya teman-teman, ternak merupakan hewan yang sengaja dipelihara, baik seluruh maupun sebagian hidupnya kita yang tangani untuk memperoleh dan mensejahterakan hidup kita. Peternak adalah orang yang bergerak dalam usaha peternakan, baik perorangan, kelompok, maupun secara lembaga, atau hanya sebagai tenaga kerja yang seluruh maupun pendapatannya berasal dari peternakan yang ia laksanakan atau yang ia jalankan. Yang berikutnya yaitu peternakan. Peternakan sendiri merupakan salah satu usaha unggul masyarakat dalam berusaha tani. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang memadai untuk mengembangkan usaha yang ia miliki. Saya ingin melanjutkan tentang apa itu rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika adalah salah satu aplikasi dari bioteknologi yang merupakan teknologi pemanfaatan organisme atau mikroba atau produk organisme yang bertujuan untuk menghasilkan bahan lain. Nah, di dalam rekayasa genetika terdapat hubungan peternakan dengan rekayasa genetika, yaitu rekayasa genetika berlangsung setelah genetika molekuler berkembang dengan baik, dimulai dengan pemahaman struktur DNA, yaitu materi genetik yang bertanggung jawab terhadap semua sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sedangkan peternakan dilihat dari segi kehidupan sehari-hari adalah hewan yang dipelihara baik seluruh maupun sebagian hidupnya. Dari segi keilmuan, muncul ilmu yang berkembang secara tradisional, mengalami berbagai perubahan dari bioteknologi itu sendiri di berbagai macam bidang. Salah satu bidang peternakan yang dikembangkan oleh bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah dan peralatan modern yang digunakan untuk meningkatkan produk peternakan melalui teknik produksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sesing sperma maupun embrio, cloning dan splinting. Selanjutnya, sedangkan rekayasa genetika seperti genome maps, marker assisted selection, transgenic identifikasi gen, konferensi molekuler, dan peningkatan efisien dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba, rumor, dan bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Yang paling sederhana seperti transgenik dan cloning. Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam peternakan dan rekayasa genetika itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah transplantasi nukleus atau cloning, yang kedua transfer embrio genetik, yang ketiga engineering atau rekayasa genetik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bioteknologi peternakan, di mana submateri yang ingin saya bahas yaitu tentang hewan transgenik. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak video berikut ini. Apa itu hewan transgenik? Secara ilmiah,
Hewan transgenik merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lainnya. Jadi, hewan transgenik mengandung sisipan gen asing di dalam gen tubuhnya sendiri. Selanjutnya, anak-anak perhatikan yang kedua adalah aplikasi dari transgenik dari bidang bioteknologi pada bidang peternakan, yaitu atau rekayasa genetika, yaitu pada aplikasi transgenik. Nah, pada aplikasi transgenik ini, salah satu contohnya pada ikan. Kita lihat sini, perhatikan dua ikan ini, terdapat perbedaan ukuran pada ikan yang sama. Nah, anak-anak, pertama di sini adanya menentukan gen atau protein yang dimaksud. Nah, ini protein. Kemudian, protein ini akan dikode protein dan ditranslate ke kode cDNA. Yang berwarna merah ini cDNA. Nah, kemudian ini yang ketiga menyiapkan konstruksi gennya. Nah, ini jadi dia menyiapkan konstruksi gen ini membutuhkan ada dua protein dan satu promoter, yaitu satu protein gen dan promoter gen. Nah, ini akan menjadi gen konstruktur. Nah, kemudian akan yang selanjutnya yang keempat memasukkan konstruksi gen ke plasmid bakteri. Nah, anak-anak, di sini plasmid bakteri ini dia. Ini plasmid bakteri ya, yang akan masuk gen konstruksi tadi yang sudah dihasilkan itu akan masuk ke plasmid bakteri. Nah, selanjutnya yang kelima ini akan memasukkan plasmid ke bakteri dan melakukan cloning bakteri yang plasmid tadinya ini. Nah, ini nih, dia akan masukkan ke dalam bakteri, akan melakukan cloning juga. Nah, selanjutnya memasukkan 1 juta hasil transgen ke dalam telur yang terfertilisasi. Nah, ini dia. Ini hasil daripada gen konstruksi gen ini ke plasmid bakteri akan masuk ke dalam telur yang terfertilisasi oleh ikan sendiri. Nah, kemudian diinkubasi dan ditumbuhkan. Nah, ini akan ditumbuhkan dan hasilnya akan ini. Nah, tetapi dalam proses transgenik ini harus ada mencari ikan transgenik yang berhasil menggunakan karakteristik yang diinginkan. Kan diinginkan yaitu karakteristik melebihi daripada jenis spesies yang awalnya. Ini jenis awalnya begini. Kemudian setelah di transgenik sudah jenisnya berbeda. Nah, itu daripada kelebihan proses penerapan transgenik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah program breeding untuk stabilisasi transgen. Nah, program breeding ini berfungsi untuk dia menstabilisasi bahwa dia bisa membedakan bahwa hasil transgenik itu hasil yang lebih menonjol, lebih baik daripada hasil alaminya. Nah, ini dia. Jadi mereka sudah mulai mengambil yang perbedaannya, sehingga pada hasil transgen itu dia berbeda dengan hewan-hewan yang alami. Salah satunya ikan ini. Nah, selanjutnya anak-anak, ini merupakan salah satu daripada penerapan hasil bioteknologi pada bidang peternakan dan rekayasa genetika, yaitu pada hasil cloning, kemudian hasil transgenik. Di sini bahkan menjelaskan dari penjelasan atas tadi, yaitu bagaimana sih hasil cloning itu, kemudian bagaimana itu hasil transgenik. Nah, di sini yang pertama hasil cloning. Hasil cloning ini diambil dari domba doli. Mengapa demikian? Karena para ilmuwan waktu awal perkembangan bioteknologi pada bagian peternakan ini untuk memperbanyakkan jenis atau individu pada hewan itu diambil yaitu cloning. Organisme ya, bukan hewan saja, ada juga tumbuhan. Nah, ini merupakan salah satu gambaran hasil cloning ya. Ini nih hasil cloning ya, kelihatan semuanya ya. Nah, pada hasil cloning ini merupakan salah satu gambaran proses reproduktif
Tetapi kita kenal dulu, dalam cloning itu terbagi menjadi dua. Ada cloning inti dan cloning gen. Nah, ini merupakan salah satu cloning inti. Maaf demikian, karena cloning inti itu terbagi menjadi dua, yaitu ada cloning termatik dan cloning reproduktif. Nah, anak-anak, di sini apa sih reproduktif? Nama aja reproduktif. Nah, reproduktif itu berarti dia menghasilkan individu atau organisme yang baru. Nah, bagaimana tuh apa bentuk organisme yang baru? Nah, yang bentuk organisme baru ini yang intinya dia sama induknya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya ya. Tetapi dalam cloning ini, contohnya kita mau membuat hasil daripada hewan domba doli ini, hasil cloningnya. Kita harus mempersiapkan dua jenis hewan yang berbeda. Tentunya itu ada hewan betina. Nah, ini hewan betina, ini A ini hewan betina dan B ini adalah hewan lainnya. Nah, hewan betina ini kan dia mempunyai sel telur, tetapi yang dibutuhkan itu hanya sel telur. Di dalam euphoriumnya dia tidak membutuhkan nukleus. Jadi perbedaannya, dia tidak membutuhkan nukleus. Nah, nanti akan didapat nukleusnya dari mana? Nah, dari domba lainnya ini. Dia akan mendonorkan nukleus. Nah, kita lihat ini perbedaan bentuknya. Ini dombanya bentuknya, visinya juga beda. Kemudian dombanya visinya juga beda. Nah, sehingga domba A telah mendonorkan sel telur, kemudian domba B telah mendonorkan nukleus atau sel inti. Nah, sehingga didifusikan. Nah, didifusikan ini sudah ovarium dan inti sel itu sudah memiliki perbedaan, yaitu perbedaan pada kepemilikannya. Nah, kemudian anak-anak di sini setelah sudah didifusikan akan masuk ke dalam cawan. Nah, akan ditempatkan dalam cawan sehingga akan menunggu proses perkembangannya. Proses perkembangannya itu embrio ini sehingga pada tahap brastula. Nah, pada tahap brastula ini sudah menjadi embrio ini akan disuntikkan atau dimasukkan ke dalam uterus domba. Domba apa? Domba lain. Itu dikatakan domba C. Jadi ini domba A, ini domba B, ini domba C. Jadi yang memproduksi itu yang hasil embrionya dari domba A dan domba B. Domba A ini dia memberikan sel telur, dan domba B ini dia memberikan sel nukleus atau sel inti, yaitu sel tubuh, sel somatik. Nah, jadi akan hasil embrio ini di tahap blastula akan diberikan kepada domba lainnya, itu domba C, bisa disebut dengan mama tirinya kalau biasa kita disebut. Nah, kemudian akan menghasilkan domba cloning. Nah, domba cloning ini kita lihat. Domba cloning ini hasil daripada hasil cloning, hasil akhir. Nah, dia tidak sama domba C dan dia pun tidak sama domba B, tapi dia sama dengan domba B. Dia tidak sama dengan domba A, tidak sama domba C, tapi dia sama dengan domba B. Mengapa demikian, anak-anak? Karena dia diberikan para pendonornya itu pada domba B ini yang mendonorkan sel inti atau sel tubuh tadi itu, atau sel somatik. Nah, sehingga dia menghasilkan domba cloning. Domba cloning hasilnya sama dengan domba B. Jadi pada proses ini kita sudah mengetahui bahwa bagaimana proses reproduktivitas pada cloning reproduktivitas itu, yaitu proses yang menghasilkan individu atau organisme baru yang sama dengan induknya, tetapi di dalam prosesnya membutuhkan dua jenis yang berbeda. Nah, itu mungkin saja dari bagian hasil cloning daripada domba doli.
adik-adik sekalian, mari kita menyimak video ini bagaimana tentang hewan hasil transgenik. Ada beberapa macam jenis hewan daripada hasil transgenik versi Engelsport. Adik-adik, kita lihat bahwa kita mengenal transgenik ini karena ada semakin majunya ilmu bioteknologi, sehingga semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia mengembangkan berbagai manfaat untuk kemudahan hidup manusia. Selain itu, setiap manusia meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia, seperti pada hasil transgenik pada hewan. Jadi, ini adalah salah satu anjing. Anjing adalah hewan hasil transgenik. Dia memiliki struktur dan bentuk yang baru. Oleh karena itu, para rekayasa genetika menciptakan wheelpad generasi baru. Dan hasil transgenik ini bentuk lebih besar, lebih berbobot, ototnya menonjol, seperti seorang atletik. Namun, di sini perbedaannya bahwa dia bentuk fisiknya yang lebih menambah, namun sifat seperti anjing, tapi sifatnya seperti anjing-anjing biasa. Nah, kita lihat ini. Jadi, yang selanjutnya adalah hewan hasil transgenik, yaitu berupa sapi. Nah, sapi di sini dia seperti rekayasa yang digunakan adalah bentuk rekayasa hasil perwakilan bibit, di mana dia menggunakan sapi unggulan dengan sapi biasa sehingga menghasilkan sapi yang berbobot. Agar para ilmuwan untuk meningkatkan spesies-spesies dari sapi yang kekurangan gizinya. Nah, kita lihat. Nah, tetapi sifat induknya sangat besar nantinya. Nah, pada video ini kita lihat bentuk sapinya sangat besar ya, karena sudah melakukan proses transgenik, sehingga hewan hasil transgenik pada sapi itu sangat besar. Nah, dan selanjutnya juga begitu pula sama hewan-hewan lainnya. Jadi pada gambaran video ini, bagaimana menurut adik-adik sekalian, materi apa yang disampaikan oleh pemateri tentang hasil transgenik ini mengarah ke manakah bioteknologi? Apakah mengarah ke bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern? Nah, terima kasih. Itu saja video yang tentang hewan hasil transgenik.